Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik. Nah, alhamdulillah akhir-akhir ini kita begitu sering ya mendapat pemberitaan tentang ulil amri kita, ya, perkara-perkara yang masyhur, yang memang lazim sebagai wujub, jadi kewajiban kita selaku hamba Allah yang taat, yakni untuk memuliakannya, yakni memuliakan daripada pemimpin kita dan orang-orang yang beriman, hatta orang-orang yang mereka di luar daripada akidah kita. Nah, pemberitaan akhir-akhir ini yakni masalah demonstrasi, ya. Demonstrasi yang menyebabkan kerugian yang tidak sedikit daripada orang-orang yang tidak bersalah dalam hal ini. Pemerintah kita punya cara tersendiri di dalam mengatasi krisis ekonomi yang sedang dihadapi, resesi, seperti itu ya istilahnya. Karena sebagian daripada kita tidak mengetahui bagaimana mengatasi masalah ekonomi dunia pada saat ini. Yang kita ketahui hanyalah sebagian orang mengatakan bahwa mereka terzalimi dengan apa yang dilakukan oleh ulil amri kita, pemerintah dalam hal ini, yakni melalui kebijakan-kebijakan yang menyebabkan kerugian dari sebagian orang yang merasa dirinya rugi. Karena tidak semua orang merasa dirinya rugi. Bagi orang-orang yang mungkin bekerja pada suatu instansi tertentu atau suatu pabrik atau suatu perusahaan swasta, kalau dalam hal ini, kalau dari PNS, ASN itu tidak terasa ya. Walaupun bagi mereka juga terasa dampaknya ketika di dalam wabah COVID-19 ini. Jadi yang harus kita sikapi di sini adalah tauhid kita terlebih dahulu. Ini bagaimana kita meningkatkan tauhid uluhiyah kita kepada Allah Ta'ala. Karena menyangkut tentang keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencakup alam semesta, mencakup mengurusi daripada hajat hidup daripada hamba-hambanya yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala, ya. Jadi barang siapa yang khawatir, ya, akan makhluk yang menyebabkan mudarat akan dirinya atau akan bisa mendatangkan manfaat akan dirinya, maka lemahlah tauhid uluhiyahnya di sini. Seperti itu. Jadi kita selaku hamba Allah yang taat, maka hindari hal tersebut. Apalagi melakukan demonstrasi yang brutal, yang terang-terangan, ataukah tersulut emosi. Baik yang brutal kata para ulama maupun yang terang-terangan itu sama saja, yang melakukan pembangkangan kepada ulil amri yang hukumnya haram secara mutlak. Ya, sebagaimana dalam syarah Muslim Al-Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan, wa ammal khuruj alaihim wa qitaluhum fa haramun bi ijma'il muslimin wa in kanu fasaqah zalimina. Jadi Al-Imam Nawawi mengatakan, adapun orang-orang yang khuruj ini dalam arti pengertian di sini mereka membangkang, memberontak, walaupun bisa diartikan dengan keluar. Mereka memberontak kepada penguasa kaum muslimin, wa qitaluhum, dan menyerang daripada penguasa kaum muslimin
penguasa di sini bukan hanya pemimpinnya utama ya, dalam arti presiden seperti itu. Ya, ini menyerang daripada seluruh unsur-unsur dari penguasa kaum muslimin yang ada di dalamnya. Ya, maka apa perkataan Al-Imam Nawawi rahimahullah, fa haramun bi ijma'il muslimin. Ini dihukumi haram berdasarkan ijma' kesepakatan seluruh para ulama. Ya, mengatakan haram hukumnya. Wa in kanu fasaqatun zalimin. Walaupun sekalipun penguasa kalian itu adalah seorang yang fasik, orang yang senantiasa melakukan keburukan, perbuatan-perbuatan dosa, ataupun zalimin, ataupun orang-orang yang senantiasa membuat zalim kepada orang lain. Seperti itu. Jadi walaupun pemimpin kita melakukan perbuatan zalim, ataukah kita ketahui ia adalah orang yang fasik, apalagi kita tidak mengetahuinya bahwasannya pemimpin kita adalah pemimpin yang memang tidak suka memamerkan daripada ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Yang ada kita selalu su'udzon, ya, menganggap bahwa pemimpin kita ini ada jarang sholat, kafir, PKI, seperti itu. Itu sebagian prasangka-prasangka buruk kita itu adalah bagian daripada dosa. Ya, ini yang harus diperhatikan. Jadi tidak ada kita mengira bahwa pemimpin kita itu seperti ini. Berdasarkan prasangka, berdasarkan berita-berita yang ada di medsos, berdasarkan apa yang kita tahu dari orang lain, ya, dan yang lain seperti itu. Maka ini tidak dibenarkan oleh di dalam syariat Islam, di dalam ajaran kita. Kemudian ada pun demonstrasi dalam bentuk tidak taat, ya, pada penguasa. Berarti orang yang melakukan demonstrasi itu adalah orang-orang yang mereka sejatinya adalah orang-orang yang jauh daripada agama. Ya. Makanya perlunya di dalam sebuah universitas, di kampus, terutama sekarang ya seperti di Universitas Negeri Makassar itu sudah mulai ya dikoordinir masalah DKM masjid, yang setiap fakultas itu memiliki musola, yang mereka harus kembali mana? Kembali kepada masjid. Ya. Jadi diharapkan mereka ini mendapatkan bekal agama juga, selain mereka mendapatkan bekal daripada ilmu-ilmu yang mereka tuntut, ya, baik dari fakultas pertanian, fakultas ekonomi, fakultas teknik dan segala macam. Mereka silakan cari ilmu itu, akan tetapi mereka jangan jauh daripada agama Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Kalau mereka jauh dari agama Allah Ta'ala, ya seperti itu jadinya. Demonstrasi, ya akhirnya hal-hal yang tidak diinginkan, yang menyebabkan kerugian yang besar bagi orang yang banyak, itu terjadi. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ya, ketika Rasulullah mengatakan, nanti setelah sepeninggalku akan ada seorang penguasa, ya, seorang penguasa muslim. Tadi tidak dikatakan di sini penguasa yang apa? Penguasa yang kafir, tapi penguasa muslim. Ya. Jadi nanti akan ditemukan penguasa muslim yang dia zalim. Ya. Zalim nanti kita ketemu, walaupun sekarang mengatakan zalim, ya Allah alam bissawab, yang merasa terzalimi dengan penguasa, ya maka lakukan hal-hal yang berkenaan dengan tata cara atau kaifiat di dalam menasihati penguasa, seperti itu. Jadi apabila engkau menemukan nanti setelahku penguasa yang zalim, yang dia tidak mendapatkan petunjukku dan juga tidak mengikuti sunnahku, kata Rasulullah. Ya. Sudah tidak dapat petunjukku, tidak mengikuti sunnahku. Ya. Kemudian di tengah-tengah mereka, kata Rasulullah SAW, akan ada orang-orang yang hatinya adalah hati syaitan. Hati syaitan, akan tetapi jasad mereka adalah jasad manusia. Ya.
Jadi dikira-kirakan aja, tapi jangan sentimen juga seperti itu ya. Ini kayaknya seperti ini rezim sekarang nih seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi akan ada nanti di tengah-tengah mereka itu adalah orang-orang yang apa? Yang hati mereka hati syaitan, tapi jasad mereka jasad manusia. Kemudian sahabat bertanya, apa yang aku harus lakukan wahai Rasulullah ketika aku bertemu di zaman tersebut? Maka apa kata Rasulullah SAW? Tasma'u wa tuti'u lil amri. Tetaplah engkau dengar perkataannya, kemudian engkau ikuti apa yang dia perintahkan oleh penguasa tersebut. Ya. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka fasma' wa ati'. Ya, walaupun dipukul punggungmu, dhahruka. Ad-dhur wa dhahruka, walaupun punggungmu dipukul, kemudian wa ukhidha, dan diambil maluka, daripada harta-hartamu, maka apa kata Rasulullah? Tetaplah engkau dengarkan daripada penguasamu tersebut, pemimpinmu tersebut, wa ati', kemudian tetaplah engkau taat padanya. Ya, maksudnya apa? Walaupun pemimpin kita itu berbuat zalim sekalipun, hatinya kayak syaitan. Ya, Anda selalu mengikuti itu ya, daripada pernyataan-pernyataan dari pakar hukum, ya, hukum tata negara, yang ulasannya bagus, yang di dalamnya menyebutkan daripada bagaimana poin-poin kebijakan tentang rancangan undang-undang, ya, omnibusman law, ya, seperti itu ya. Jadi memang di dalamnya ibarat kata syaitan pun tidak seperti ini gitu loh. Ya, syaitan pun tidak kejam-kejam seperti ini. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, di tengah-tengah kalian itu nanti akan ada orang-orang yang hatinya adalah hati syaitan, tapi jasad mereka manusia. Seperti itu ya. Bisa dipahami di sini? Nah, jadi kita tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memberontak ketika penguasa kita itu lagi sedang menyimpang. Kalau kita lihat posisi sekarang ini, bahwasannya Anda mengikuti ulasan-ulasan mengenai tentang ini ya, perkembangan ekonomi sekarang ini. Kondisi ekonomi kita, terutama pemerintah sekarang yang sedang menanggung bebannya, itu posisinya sekarang tuh sebenarnya parah ya. Parah, dan mungkin lebih parah daripada kondisi tahun 98. Cuman kondisi tahun 98 memang kondisi masa pada saat itu memang sedang bergejolak ya, dari seluruh tempat penjuru dan berusaha untuk menduduki daripada gedung DPR MPR pada saat itu. Walaupun mereka akhirnya berhasil menduduki. Ya. Cuman ya tetap saja kondisi negara ini tetap tidak lebih baik. Apalagi perkataan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang dinukil dari Syekh Shalih Fauzan Ibnu Fauzan di dalam Mukhtasarat ya, al-Matni Syarah Aqidatul Tahawiyah, disebutkan bahwasannya orang-orang yang khuruj, orang-orang yang memberontak daripada pemimpin kaum muslimin dan dia bisa merebut daripada kekuasaan tersebut, ketahuilah kondisi mereka itu lebih buruk sebelum daripada kondisi sebelum itu direbut. Ya, kondisinya lebih buruk. Coba lihat sekarang. Kondisinya lebih baik atau tidak? Lebih baik atau tidak? Tidak lebih baik. Yang ada apa? Enak zamanku toh. Nah, seperti itu. Ya, akhirnya seperti itu. Ya, walaupun setiap manusia itu merasa kecewa dengan apa yang sudah dijanjikan oleh pemimpin kita. Ya. Termasuk kita, kalau kita ini harus memang beriman, ya, kita orang-orang muslim harus beriman. Kita bertakwa, itu pasti kita beriman pada Allah Ta'ala. Kita mengimani daripada apa yang sudah Rasulullah SAW perintahkan. Kita tidak tahu Rasulullah bagaimana. Ya. Ketika seseorang merasa dirinya belum ada perubahan, ya, di dalam dia melakukan ketaatan, apa yang dilakukannya oleh orang-orang yang bertakwa ini adalah apa?
mengembalikan sesuatu pada Allah Ta'ala. Karena dia melakukan hal ini ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan dikarenakan sesuatu yang diperintahkan tersebut ya belum terlihat terwujud di dalam dirinya. Seperti itu. Ya, ataukah seperti halnya ketika antum melakukan sesuatu hal yang antum tidak sukai, ya. Antum tidak suka diperintah-perintah seperti itu, tapi dikarenakan antum lihat bahwa ini adalah lillah karena Allah yang memerintahkan untuk melakukan hal tersebut, tidak usah lihat manusia yang memerintahkannya, tapi engkau lihat aku yang memerintahkan. Nah itu, ya, kembalikan keikhlasan pada Allah Ta'ala. Jadi enak saja hati kita ini melakukannya. Ya seperti halnya ini, ketika pemimpin kita melakukan kezaliman, yang kita menganggap itu sebuah kezaliman, ataukah melakukan penyimpangan daripada hal-hal yang hak, maka kita merasa, oh ini Allah yang berkehendak. Ya. Yang penting cara kita untuk menasihati pemimpin kaum muslimin adalah dengan cara yang ma'ruf. Sebagaimana Allah memerintahkan daripada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun untuk menasihati siapa? Fir'aun. Ya. Dengan qaulan layyinah, dengan lemah lembut, dengan perkataan lemah lembut, nasihatilah dengan lemah lembut. Hatta itu orang-orang yang jelas-jelas memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Ya. Memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan, ya, mengajak orang untuk berbuat syirik, ya, untuk menyembah dirinya. Ya. Adakah Allah memerintahkan untuk menghancurkan Fir'aun seketika itu? Wahai Nabi Musa, Nabi Harun, hancurkanlah, aku kirim bala tentara, hancurkan Fir'aun segera. Tidak. Tapi diberikan kesempatan orang-orang yang menyimpang. Ya, orang-orang yang menyimpang itu bukan dikarenakan bukan dikarenakan dirinya tidak mengetahui suatu kebenaran, tahu, ya, cuman yaitu penguasaan daripada syaitan terhadap dirinya, sehingga dia menyebabkan dirinya menjadi lupa akan segalanya. Walaupun sudah dinasihati tetap aja seperti itu. Ya, maka tidak ada kuasa dari seorang pun yang memberikan nasihat kepada manusia, yang memberikan ilmu kepada manusia, yang memberikan suatu pencerahan kepada manusia, mengakibatkan orang tersebut bisa berubah karenanya. Tidak. Tapi cukuplah dia mendakwahkan, menyampaikan hal-hal yang baik saja. Perubahan itu hak prerogatif Allah Ta'ala, merubah dia, mendapatkan hidayah kepada dirinya. Ya. Seorang Nabi Musa alaihissalam, seorang Nabi Harun tidak punya kuasa untuk merubah siapa? Fir'aun, ya, la'natullah alaih. Tidak ada punya kuasa. Ya. Kalau Allah hendak menghancurkan Fir'aun itu sebentar saja, tidak butuh. Apalagi cerita-cerita yang kita dengar bahwasannya peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu ada peristiwa-peristiwa yang melalui bimbingan Allah Ta'ala. Nabi Musa ketika melewati laut, apa yang Allah perintahkan? Kalau Allah pengen membuka laut itu, dibelah, tinggal dibelah saja, tidak usah ngetuk-ngetuk pakai tongkatnya. Tidak perlu. Wahai Musa, ini aku bukakan buat engkau dan kaummu Bani Israel, lewatlah. Tidak, tapi Allah memerintahkan untuk manusia itu berusaha. Ketuk dulu. Ya, ketuk dulu tongkat itu, maka baru terbuka. Seperti halnya Maryam, ya. Ketika Allah hendak menjatuhkan kurma, ya, apa yang diperintahkan? Untuk menggoyang-goyangkan pohon kurma tersebut. Walaupun kita tidak di luar akal pikiran kita, ya. Antum kalau goyang-goyangkan pohon kelapa kira-kira goyang atau tidak? Hah? Goyang atau tidak? Tidak goyang kan? Itulah kuasa Allah Ta'ala. Seorang Maryam, seorang perempuan yang lemah saat itu menggoyang-goyang pohon kurma, jatuh. Ya, luar biasa seperti itu. Tapi itu atas bantuan Allah Ta'ala. Jadi seperti itu. Jadi kurangnya daripada sebagian saudara-saudara kita akan tauhid uluhiyah. Maka pentingnya kajian-kajian tauhid, dakwah tauhid ini kepada orang banyak. Bukti nyata ya seperti ini. Ya, demonstrasi terjadi, penghancuran tempat, ya, kemudian
pengerusakan. Ya, belum lagi jiwa-jiwa yang melayang karena hal tersebut, yang luka, banyak yang rugi, orang-orang yang harusnya mungkin jualan pada saat itu mencari nafkah di tempat itu akhirnya dia tidak jualan, ya. Apalagi yang sengaja mau jualan gitu ya. Kalau seandainya dia jualan kemudian ada demonstrasi maka itu dihalalkan, ya boleh. Tapi kalau seandainya dia menyengaja ada demonstrasi kemudian memanfaatkan ramainya orang untuk berjualan maka itu diharamkan, tidak boleh ya. Ya. Maka kalau misalnya ada demonstrasi, wah banyak kayak gini, ada apa seperti ini? Orang beli esnya seperti ini, alhamdulillah laris ya. Tapi jangan pula berdoa, oh ya Allah, sering-seringlah demo ya Allah, ya gitu. Nah, tidak juga demikian seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah menerangkan hadis tersebut, ya. Dalam hadis riwayat Muslim tersebut. Jadi apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, penguasa yang wajib ditaati adalah yang memiliki sultan, yang memiliki kekuasaan, ya, amlik, atau di dalam bahasa kamus itu amlik, ya, ada di dalam Al-Quran kalau tidak salah ya, la amlik, aku tidak mempunyai kekuasaan, la amlik. Ya, qul la amlik. Apa anak lupa itu ayatnya itu. Qul la amlik. Kalau tidak salah ada di dalam kitab ini ya. Aku tidak punya kekuasaan ya terhadap segala sesuatu naf'an wala dharan ya, untuk mendatangkan manfaat ataukah memberikan mudarat ya. Itu menunjukkan apa? Rasulullah itu pengen mengatakan bahwa diriku ini seorang hamba. Ya. Diriku ini seorang hamba saja. Kalau seandainya apa, walau kuntu a'lam, kalau seandainya aku mengetahui, la taksartu ya minal khair, kalau seandainya aku mengetahui daripada itu perbuatan itu baik, ya, aku mengetahui perbuatan ghaib, aku mengetahui hal-hal ghaib, tentu aku akan berbuat baik. Ya, seperti itu. Aku akan berbuat baik. Kalau kita mengetahui bahwasannya, oh seperti ini, ya, banyak berbuat baik, tahu perkara gaib. Maka Rasul mengatakan, aku ini hanya seorang hamba. Ya. Basyar, nadhirun, ya, wa basyirun. Ya. Aku ini seorang pemberi peringatan dan seorang hamba saja, sama kayak kalian. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah, jadi penguasa yang wajib ditanya adalah yang memiliki kekuasaan. Kana lahu sultanu sawa'un kana adilan wa zaliman. Walaupun penguasa tersebut penguasa yang tidak adil atau penguasa yang zalim sekalipun. Ya, wajib taat padanya karena dia punya kekuasaan yang sah secara hukum. Ya. Pemimpin kaum muslimin kita ini memiliki kekuasaan yang sah atau tidak? Yang sah. Ditetapkan, diketukkan palu. Mahkamah Konstitusi mengatakan sah. Walaupun ada masalah ya. Kita ya berlepas diri pada masalah, kita tidak tahu permasalahannya. Permasalahan kita ketahui dari medsos saja seperti itu. Kita tidak tahu bagaimana hal-hal yang sesungguhnya terjadi. Dan banyak sekali daripada saudara-saudara kita yang menafsirkan daripada surah Al-Baqarah ayat 194 dan surah Asy-Syura ya, kalau nggak salah ayat 40, yang menyebutkan di situ bahwasannya barang siapa yang menyerang kamu maka seranglah ia seimbang dengan serangan yang ia lakukan padamu. Nah, ini kurang tepat ya. Berarti kalau seandainya pemerintah menyerang, pemerintah menzalimi, kita zalim balik kepada pemerintah, pada pemimpin kita. Ataukah di dalam surah Asy-Syura ayat 40 disebutkan wa jazaa'u syai'atin, ya, wa jazaa'u syai'atin sayyi'atu mithluha, ya, balaslah ya orang yang berbuat sayyi'ah
orang yang berbuat keburukan, kezaliman, sayi'atun mithluha, dengan perbuatan yang serupa, dengan balasan yang serupa dengan apa yang dia telah lakukan. Nah, ini kurang tepat ya diterapkan di dalam perkara-perkara ini. Ya. Berarti kalau pemerintah zalim, berarti kita juga harus berbuat zalim padanya. Tidak. Ini para ulama sudah membantahnya bahwasannya hal itu tidak dibenarkan dalam syariat kita. Ya. Syariat kita tidak pernah mengajarkan membalas sesuatu keburukan dengan keburukan pula. Ad-dararu ya la yuzalu ad-darar. Ya, jangan memudaratkan sesuatu dengan mudarat pula. Yang enggak boleh ya, mudarat balas dengan mudarat, keburukan dibalas dengan keburukan. Kalau bisa keburukan itu dibalas dengan apa? Dengan kebaikan. Jadi dengan demonstrasi ini bukan satu-satunya cara untuk kita melakukan sebuah maslahat. Ya. Tidak ada anak pernah mendengarnya demonstrasi itu menimbulkan maslahat. Ya. Bagi dirinya, hatta bagi orang-orang yang banyak. Bagi untuk kepentingan kaum muslimin dalam hal ini. Antum pernah dengar orang demonstrasi sukses kemudian membawa negerinya menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa ghafur. Ada tidak? Tidak ya. Tapi kita jeda dulu. Anda sarankan ya pada antum semua bahwa di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada satu orang ulama pun yang membenarkan ya, yang menghalalkan, yang membolehkan, yang memubahkan sekalipun tentang demonstrasi. Ya, demonstrasi ijma, kesepakatan para ulama, sebagaimana perkataan Al-Imam Nawawi rahimahullah taala bahwa hukumnya haram secara ijma. Ya, mutlak haram, tidak boleh melakukan demonstrasi. Kalau di dalam riwayat Imam Ahmad, ya, Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau hendak menasihati pemimpin kalian tentang suatu perkara, maka hendaklah engkau nasihati ya, tidak di depan khalayak yang ramai. Nah, itu pesan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, jikalau engkau hendak menasihati pemimpin kaum muslimin, jikalau engkau hendak menasihati pemerintah kalian, maka hendaklah tidak menasihatinya di khalayak yang ramai. Ya. Jadi itu sebagian dari adab, dan adab ini bisa kita terapkan di dalam perkara yang lain. Ketika antum hendak menasihati seseorang masalah syariat, ya perkara-perkara fikih ataupun menasihatinya masalah adab maupun akhlak, tidak di depan orang lain, yang menyebabkan orang lain mengetahui daripada aibnya, ya, dan dia tersinggung. Biasanya orang-orang yang dinasihati di depan orang banyak, hatta itu perbuatan-perbuatan yang syai'ah, perbuatan-perbuatan yang salah, mereka pasti membela diri. Betul atau tidak? Ya, pasti dia membela diri. Tidak mungkin tidak. Tapi kalau antum menasihatinya dengan empat mata, ya, atau di suatu forum yang mungkin orang lain tidak mengetahuinya, dia bisa mendengarkan yang baik. Itu dicontohkan oleh para sahabatnya. Ya, antum sudah tahu ceritanya, yang para sahabat mengetok pintu rumah yang dia ingin menasihatinya, ya, sampai dikatakan, kenapa engkau malam-malam datang seperti ini? Ya, aku hendak pengen mengatakan suatu hal padamu. Sepele halnya. Nah, kenapa tidak tadi kau katakan, aku tidak membuat engkau malu di depan kaummu? Masya Allah. Seperti itu ya. Kau tidak buat malu. Antum jangan kayak gitu ya. Dengan teman, dengan orang lain, ataukah antum mengetahui perkara-perkara agama, kemudian antum menasihati orang lain sehingga membuat dirinya tersinggung. Tersinggung bukan dikarenakan nasihat. Nasihat itu mungkin dia merasa bahwa itu adalah benar, tapi masalahnya apa? Orang lain tahu.
Seperti itu ya. Itu yang harus kita jaga. Makanya dalam syariat Islam ini bukan sesuatu hal yang kita harus paksakan pada seorang untuk mengikutinya. Kita ini hanya apa? Hanya menyampaikan saja. Maka Rasulullah mengatakan, aku ini seorang hamba, aku hanya menyampaikan saja, memberikan kabar gembira saja. Ya, hanya menyampaikan sesuatu hal, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ya, liqaumi yu'minun. Ada orang-orang yang mereka yang beriman. Kalau mereka nggak beriman, sudah. Tapi bagi orang-orang yang beriman perlu disampaikan ini. Karena orang-orang yang beriman itu, karena keimanan itu bisa bertambah, bisa juga dia berkurang. Maka Rasulullah itu selalu memperingatkan pada orang-orang yang beriman. Kalau orang nggak beriman, nggak usah dikasih tahu. Ya, buat apa dia sudah tidak beriman kok. Makanya kenapa setiap perintah Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim itu memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, bukan ya ayuhan nas. Ya, walaupun ada kalimat ya ayuhan nas, tapi itu di masa apa ketika di Mekah ya. Ketika belum mantapnya keimanan daripada kaum muslimin pada saat itu. Tapi ketika hijrah, perhatikan ayat-ayat Madaniyah di situ dilafadzkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Tidak ya ayyuhan nas lagi. Ya, seperti itu. Jadi orang-orang yang sudah kuat imannya, yang sudah mengetahui daripada hukum-hukum syariat, yang mereka beriman kepada Allah Ta'ala, maka dikatakan ya ayyuhalladzina. Barulah diperintahkan pada orang yang beriman ya. Seperti itu. Tapi kadang-kadang diplesetkan sama orang, ini tidak boleh mempermainkan ayat-ayat Allah. Ya. Karena mereka bisa terancam dengan apa? Ancaman mereka kafir, mempermainkan, mengolok-olok ayat-ayat Allah Ta'ala. Seperti itu. Ya. Itu di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, salafus salih. Maka tidak ada hal yang mengatakan seorang ulama pun, hatta Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam mengatakan bahwa ya wajib kita untuk mentaati kaum muslimin walaupun pemimpin kaum muslimin tersebut adalah pemimpin yang zalim sekali. Ya, kemudian Imam Ibnu Abil Izz juga mengatakan bahwa kita tetap harus taat. Ya, kita harus tetap mendengarkan daripada pemimpin kaum muslimin kita, walaupun pemimpin kaum muslim kita adalah orang-orang yang zalim, yang fasik. Nah, semua para ulama salafus saleh semua mengatakan demikian. Kalau antum menemukan ada nukilan-nukilan yang lain yang mengatakan bahwa hukumnya mubah, boleh ya dalam hal untuk tidak menasihatinya, walaupun itu hal yang terang-terangan sekalipun, ya itu maka tidak diperbolehkan. Hal-hal yang menyebabkan kerugian, mafsadat yang besar, kemudian hal-hal yang terang-terangan walaupun dikatakan demonstrasi damai seperti itu, tetap aja namanya demonstrasi. Mau damai, mau tenang, mau tidak, ya, mau kisruh seperti itu, tetap saja itu untuk memperlihatkan ke khalayak banyak, ke khalayak yang ramai, bahwasanya ia hendak menasihati pemimpin kaum muslimin. Seperti itu. Bisa dipahami di sini? Jadi tidak benar ya. Jadi kita doakan ya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang demonstrasi, mereka itu tidak paham. Ya. Kalau mereka paham, mereka tidak melakukan. Kalaupun mereka mengetahui masalah agama, mereka tidak mengetahui secara fikih yang sunnahnya. Ya, fikihnya dari siapa? Dari pemimpin mereka. Seperti itu. Makanya ketika fikih ini diartikan atau diistinbat dengan istinbat orang-orang yang menyimpang, ya, maka akan menimbulkan suatu kaidah-kaidah usul yang aneh seperti itu. Maka orang-orang yang demikian biasanya usulnya tidak kuat. Bahkan mereka nggak ngerti dengan usul. Kadang-kadang kaidah-kaidah itu kaidah-kaidah yang aneh seperti itu ya. Maka kalau orang mengerti usul, ya usul fiqh, otomatis dia akan mengetahui bagaimana cara penerapan kaidah fiqih, ya, kaidah fiqih di dalam permasalahan agama Allah Ta'ala. Seperti itu. Nah, itu saja ya, pesanan pada antum semua masalah demonstrasi ini. Ya, maka di dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, salafus saleh, bahwa hukumnya haram demonstrasi. Ya,
Tidak ada pengecualian. Mau damai, mau tidak damai, mau 3 orang, 2 orang, ya. Kalau dia dihalak banyak, itu tetap tidak diperbolehkan. Tapi kalau dia 4 mata, ya, dengan pemimpin kaum muslimin, dengan sebuah forum yang tidak diketahui orang banyak, itu silakan. Walaupun tidak 4 mata, mungkin perwakilan ada berapa orang, ya, itu ahsan, seperti itu. Tapi walaupun hal yang seperti ini dihina, disinggung, ya, mana buktinya daripada kelompok-kelompok salafi, ya, mereka tidak pernah mendatangi pemimpin kaum muslimin, ya. Kalau tidak seperti ini, kita yang akan dizalimi, ya, seperti itu. Itu pasti alasan-alasan mereka saja untuk menguatkan bahwasanya ini dibenarkan. Kalau tidak mengambil alih, maka kita akan dizalimi oleh pemimpin kita. Maukah engkau mendapatkan daripada pemimpin-pemimpin yang duduk di parlemen itu orang-orang yang zalim semua, seperti itu? Ya, kalau kalian tidak ingin mereka duduk di situ, maka kalian jangan pilih. Dan itu saja permasalahannya. Kalau kalian pilih, ya terpilihlah itu. Ya, karena banyak dari kita yang tidak mau memilih, banyak juga yang memilih. Akhirnya apa? Kenalah orang-orang yang tidak memilih. Tapi yang selalu berkoar-koar banyak omong itu orang-orang yang memilih tadi. Nah, seperti itu. Orang-orang yang tidak memilih, tenang-tenang saja. Memang seperti ini negara. Mau dipilih itu jadi pemimpin atau tidak, negara kita seperti ini. Mau rancangan undang-undang itu terbit atau tidak terbit, negara ini pasti seperti ini terus.